Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ustazah Nisa akan mengajarkan pelajaran fikih kelas 5. Kita akan belajar tentang amaliyah dan adab di bulan Ramadan. Anak-anak di rumah silahkan membuka modul fikih halaman 6. Anak-anak, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sudah seharusnya kita memperbanyak ibadah dan menjaga adab-adab selama bulan Ramadan, agar bulan Ramadan menjadi penuh makna dan tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia. Bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal dan ibadah. Karena semua amal soleh pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan ada amal ibadah yang dapat menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Anak-anak, ada beberapa amalan di bulan Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Qiyamul Lail. Artinya menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih dan sholat witir sebanyak 11 rakaat. Pelaksanaannya tentu saja harus benar. Ketika mengerjakan sholat tarawih dan sholat witir tidak boleh tergesa-gesa ataupun sambil main-main. Yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Artinya mengkaji Al-Quran baik dengan cara membacanya, mempelajari isinya maupun menyimak bacaannya. Yang ketiga, sedekah dan infak, artinya memberikan sebagian harta untuk membantu kaum muslimin yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kaum duafa. Yang keempat, iktikaf. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid untuk memakmurkan masjid dengan menjaga sholat berjamaah dan memperbanyak zikir, khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah anak-anak, itu dia tadi amaliyah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Selain amaliyah di bulan Ramadan, ada juga beberapa adab-adab yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Agar puasa kita diterima oleh Allah dan memberikan keberkahan dalam hidup ini, hendaknya kita menjaga adab-adab di bulan Ramadan. Apa saja adab di bulan Ramadan? Yang pertama, sebelum tiba bulan Ramadan, hendaknya kita mempelajari kembali tentang puasa Ramadan. Hal ini dilakukan agar kita mengerti dan dapat mengisi bulan Ramadan dengan benar. Yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Salah satunya dengan menjaga sholat wajib yang 5 waktu. Jangan sampai kita berpuasa tetapi lalai dalam melaksanakan sholat, apalagi sampai berani meninggalkannya dengan sengaja. Hal itu tidak boleh dilakukan, karena sholat merupakan ibadah yang menentukan diterima atau tidaknya ibadah-ibadah yang lainnya. Meninggalkan sholat secara sengaja merupakan perbuatan yang kufur. Yang ketiga, menjaga akhlak yang baik dan terpuji. Misalnya dengan menjaga lisan dari perkataan yang keji, kotor, ataupun dusta. Pada dasarnya, puasa itu sendiri melatih diri kita agar berakhlak yang baik. Dan selama bulan Ramadan, sebaiknya kita menjauhi perbuatan maksiat agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu dengan kegiatan yang kurang bermanfaat. Anak-anak, ketika bulan Ramadan, sebaiknya kita menjauhi kegiatan-kegiatan yang sia-sia, seperti menonton TV, mendengarkan musik, dan main game. Bergadang hingga terlambat sahur itu juga termasuk hal yang sia-sia. Jadi sebaiknya kita isi bulan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat dan memperbanyak ibadah sunnah. Yang kelima, tidak berlebihan dalam makan dan minum pada waktu sahur dan berbuka. Anak-anak, pada saat makan dan minum ketika sahur,
Makan dan minumlah secukupnya, begitu juga saat berbuka puasa. Meskipun perut kita lapar dan juga haus, namun kita sebaiknya makan dan minum secukupnya saja dan tidak boleh berlebihan. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan pembahasan soal berikut ini ya. Nomor 1. Membaca dan meningkatkan kajian terhadap Al-Quran disebut. Nah, hal ini sudah Ustadzah terangkan tadi ya. Jawabannya adalah tadarus Al-Quran. Nomor 2, berdiam diri di masjid untuk beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan disebut. Jawabannya adalah i'tikaf. Yang ketiga, malam yang lebih baik dari 1000 bulan disebut. Jawabannya adalah Lailatul Qadar. Yang keempat, dalam melaksanakan sholat tarawih dan witir tidak boleh. Jawabannya adalah tidak boleh tergesa-gesa. Nah, jadi anak-anak, ketika kita melaksanakan sholat tarawih dan witir, tidak boleh bermain-main, tidak boleh buru-buru, melaksanakannya harus tenang dan tidak boleh tergesa-gesa. Nomor 5, Allah tidak akan menilai orang yang puasa jika berbuat maksiat. Nah, jadi anak-anak, ketika kita berpuasa, maka kita sebaiknya menjauhi perbuatan maksiat agar puasa kita diterima oleh Allah SWT. Yang keenam, ketika berpuasa, makan dan minum pada waktu sahur dan berbuka tidak boleh. Nah, anak-anak, makan dan minum pada saat sahur dan berbuka tidak boleh berlebihan. Demikian pembelajaran fikih hari ini seputar amaliyah dan adab di bulan Ramadan. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan Ustadzah dengan baik. Dan semoga kita dapat memperbanyak amal ibadah ketika bulan Ramadan nanti. Sekian dari Ustadzah Nisa, sampai jumpa lagi pada pelajaran fikih selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.